Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang metode simplex yang direvisi. Metode ini pada dasarnya sama dengan metode simplex yang kita kerjakan pada beberapa pertemuan sebelumnya, di mana nanti kita akan berkaitan dengan bentuk standar dan juga penyelesaian masalahnya yang kemarin kita gunakan iterasi menggunakan tabel. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk simplex ini ke dalam bentuk matriks. Yang bagian pertama adalah model program linear standar dalam bentuk matriks. Jadi di dalam pengerjaannya, masalah yang kita peroleh tetap kita akan bawa ke dalam bentuk standar. Setelah kita peroleh bentuk standar masalahnya, kita akan mengubah menjadi bentuk standar matriksnya. Bentuk standar matriksnya adalah maksimumkan atau minimumkan Z sama dengan CX dengan batasan A, I, X sama dengan B dan X besar sama 0. Di mana I merupakan matriks identitas berukuran M kali M. X adalah vektor baris X1, X2, X3 sampai Xn transpose. B merupakan X yang merupakan vektor kolom ya. X1, X2 sampai Xn, kalau kita transposkan ini jadi vektor kolom. B juga vektor kolom B1, B2 sampai Bm. C vektor baris C1, C2, C3 sampai Cn. Nah, coba diperhatikan ada yang sampai M dan ada yang sampai N di sini. Nah, sekarang kita lihat pada masalahnya. Masalah program linear kita adalah diberikan contoh maksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 dengan batasan x1 tambah x2 tambah x3 besar sama 5, x1 tambah 2x2 sama dengan 7, 5x1 dikurang 2x, x1, x2 dan x3 besar sama 0. Masalah ini merupakan masalah program linear dengan batasannya ada yang berupa besar sama, ada yang sama dengan, dan ada yang kecil sama. Pertama kali dalam penyelesaiannya adalah kita bawakan ke dalam bentuk standar program linearnya. Bentuk standar program linear yaitu bentuk di mana semua batasan berupa persamaan dan semua variabel adalah non-negatif. Jadi, kalau kita punya batasan dengan besar sama, berarti kita akan tambahkan kita kurangi dengan variabel surplus, dan kalau sudah sama dengan dia tidak kita tambahkan. Kemudian jika kecil sama kita tambahkan variabel slack. Selain itu, karena kita akan menyelesaikan masa ini tidak bisa dengan simplex biasa melainkan dengan metode buatan, kita di sini boleh gunakan metode 2 tahap ataupun metode M. Nah, sekarang kita coba memilih dengan metode M. Dengan metode M, tanda besar sama atau besar atau sama dengan kita juga perlu tambahkan sebuah variabel buatan. Nah, kemarin kita tambahkan R1 dan R2. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk standar program linearnya terlebih dahulu sebelum kita mengubah ke dalam bentuk standar matriksnya. Oke, kita maksimumkan Z. Ini fungsi tujuannya. Nah, ini nanti ya fungsi tujuan boleh terakhir. Nah, batasannya tadi karena tandanya ada besar sama, kita tambahkan variabel, kita kurangi dengan variabel surplus x4. Di sini tambahkan variabel buatannya x5. Tanda sama dengan kita tambahkan variabel buatan x6 dan slack dan tanda kecil sama kita tambahkan variabel slacknya x7. Kalau pada pertemuan sebelumnya mungkin kita memberikan nama variabel ada yang S, ada yang R. Nah, sekarang kita jadikan semuanya ke dalam X gitu dengan pengindesan yang X1, X2, X3 sampai Xn. Karena nantinya kita akan ubah bentuk ini ke dalam bentuk matriks. Lalu setelah batasan diperoleh, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3. Nah, ingat yang ada variabel buatannya adalah x5 dan x6. Karena memaksimumkan, berarti kita kurangi
MX5 kurang MX6 dengan M adalah konstanta yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ke dalam bentuk matriks standar. Nah, ini bentuknya tadi ya, maksimumkan Z sama dengan CX dan batasannya AI, X sama dengan B dan X besar sama 0. Nah, bagaimana cara kita mengubahnya? Perhatikan, dalam bentuk standar tadi, kan kita punya maksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kurang mx5 kurang mx6. Nah, artinya di sini tadi kita punya Z sama dengan CX, X-nya adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 transpose, dan C 2, 3, 4 di X4 nilainya 0. Kalau kita perlu tambahkan berarti kan di sini ada penambahan, tapi cuman kita tidak tambahkan lagi penulisannya karena konstantanya adalah 0. Nah, itu. Jadi di sini mesti ada tambah 0x4 tambah 0x7. Nah, ini boleh ditulis, boleh tidak. Tapi kalau saya cenderung tidak ditulis saja karena juga sekalinya berupa 0. Cuman di dalam vektor baris C-nya ini perlu kita munculkan 2, 3, 4, 0, min M, dan 0. X-nya, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7 transpose. Kalau kita lakukan perkalian di sini, C dikali X, apa yang akan kita peroleh? Nah, coba kita lihat ya. Coba dilakukan perkalian C kali X. Nah, ini sama dengan 2, 3, 4, 0, negatif M, kita geser, negatif M, 0. Nah, kita kali dengan vektor kolom X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Ini ya. Nah, ini hasilnya adalah 2x1 tambah 3x2 min mx4 min tambah 4x3 ya, min mx5 min mx5 min mx6. Nah, itu. Jadi hasilnya juga sama dengan Z tadi. Ini fungsi tujuan kita. Kita lihat bahwa kalau Z sama dengan CX ya, Z maksimumkan ya. Nah, ini adalah bentuk standar dan ini adalah bentuk matriks standar kita. Gitu. Oke, kemudian kita lihat di sini A, I. Nah, A, I-nya adalah matriks di ruas kiri pada batasannya sebelum persamaan sama dengan, sementara sama dengan ya. 1, 2, 3, min 4, 1, 2, 1, negatif 1, 1 di X6 nya 0, 0. Nah, ini saya rasa semuanya bisa. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, ini yang ada tanda sama dengan ya, bahwa kita akan mengubahnya menjadi A, I-nya ada matriks identitas. Terlihat di sini ada matriks identitas jadi A, I, dan maka matriks A-nya adalah 1, 2, 1, negatif 1, 1, 2, 0, 0, 5, min 2, 3, 0 gitu ya. Sedangkan B-nya adalah 5, 7, 9 transpose. Oke, baik, sampai di sini untuk perubahan ke dalam bentuk standar matriks. Kita lanjutkan pada slide berikutnya.
Berikutnya, kita akan masuk pada pemecahan dasar dan basis. Secara geometris, kita tahu bahwa pemecahan dasar ini berkaitan dengan titik ekstrim dari ruang penyelesaian. Nah, secara aljabar, lebih khususnya pada matriks A, IX, B, nah tadi kita udah punya AIX sama dengan B. Ya, matriks ini tentu kita memiliki M persamaan dan N variabel. Nah, sekarang kita akan jabarkan dulu bagaimana bentuk dari X ini, X sama dengan B, sebelum kita menentukan apa pemecahan dasarnya pada bentuk matriks ini. Nah, kita buatkan penjabarannya. AIX ini sama dengan sigma J dari 1 sampai N PJXJ. Nah, jadi nanti kita akan nyatakan bentuk AIX ini seperti ini. Nah, dengan PJ adalah vektor kolom ke J. Dari matriks A, I. Nah, pemecahan dasar kita ini untuk menghitungnya, pertama kali kita akan menentukan sebanyak N dikurang M variabel bernilai 0, sama ya seperti simplex sebelumnya. Nah, ini untuk variabel non-dasar atau pemecahan non-dasar kita. Jadi yang non-dasarnya dia bernilai 0, sedangkan yang dasarnya, nah ini sisanya berarti adalah sebanyak berapa? M variabel ya nanti. Nah, sisanya menjadi pemecahan dasar. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, kalau misalkan kita memiliki sebanyak N buah variabel, N-nya adalah 7 variabel, kemudian M-nya adalah 3 variabel, maka kita memiliki pemecahan non-dasar atau variabel non-dasarnya adalah pemecahan non-dasar, saya singkat PND. PND-nya adalah 4 variabel yang bernilai 0. Berarti sebanyak pemecahan dasarnya adalah 3 variabel. Atau biasanya dia sebanyak M variabel ya. Nah, nanti pada matriks pemecahan dasarnya ini berupa basis. Nah, tentu kalian sudah mempelajari pada aljabar linear elementer apa yang dimaksud dengan basis, kapan suatu vektor dikatakan sebagai basis ya. Nah, jadi basis itu sendiri dia memiliki sifat dia bebas linear ya. Nah, selanjutnya dia memiliki sifat bebas linear dan membangun ya. Atau kita juga bisa menentukan basis itu dengan melihat determinannya nanti. Jika determinannya tidak sama dengan 0 atau dia adalah berupa matriks
non-singular. Oke, selanjutnya kita akan lihat tabel simplex dalam bentuk matriks. Jadi, kenapa kita perlu menyelesaikan tabel simplex ini dalam bentuk matriks? Alasannya yang pertama, ketika kita mengerjakan tabel simplex itu kita memerlukan waktu yang sangat banyak, dan kemungkinan ada beberapa entry dari beberapa isi tabelnya yang itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Seperti misalnya kita sebenarnya hanya membutuhkan nilai optimal dan juga apa yang menjadi petunjuk kita agar menunjukkan bahwa Z itu optimal atau belum. Nah, itu saja yang perlu kita carikan nanti dan kita lihat nilainya itu bagaimana cara memperoleh nilainya tanpa perlu mengisi keseluruhan isi tabel. Oke, di sini saya akan meringkaskan bagaimana cara kita menentukan nilai Z dan juga pemecahan dasarnya. Sedangkan untuk proses penentuannya ini silahkan dibaca pada buku yang telah buku rujukan kita ya, itu sudah lengkap penjelasannya di sana tanpa perlu kita berpanjang-panjang. Baik, sekarang kita lihat. Nah, dalam tabel simplex ini nanti untuk nilai optimum kita atau Z. Nah, Z ini adalah CB B inverse B. Nanti saya jelaskan apa itu CB, B inverse B, dan selainnya ya. Nah, kemudian XB sama dengan B inverse B. Nah, jadi terlihat bahwa Z itu adalah CB dikali XB ya. Nah, untuk menemukan ini silahkan dibaca penjelasannya, udah lengkap semuanya di buku saya kira. Nah, kemudian mungkin kita perlu tahu dulu, kita kembalikan lagi pada model simplex dalam bentuk matriks. Kita memiliki modelnya adalah maksimumkan atau minimumkan fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan Cx dengan batasan AIX sama dengan B X besar sama 0. Nah, sekarang kalau dalam bentuk matriks ini akan kita lakukan sedikit perubahan. Oke. Kita akan membagi C-nya dibagi menjadi C1 dan C2. X dulu lah. X ini kita bagi menjadi X1 atau XI dan X2, duanya kapital Romawi aja ya. Nah, X1 ini berkaitan dengan pemecahan dasar atau bisa nanti XB ya. X2 nya ini pemecahan non dasar. Kemudian C juga kita bagi menjadi C1 dan C2. Ini berkaitan dengan X1 dan C2 berkaitan dengan X2. Oke, coba diperhatikan. Di sini X1 bisa di XB ya, C1 boleh CB, tidak masalah. XB-nya nanti akan menyatakan variabel dasar, yang mana variabel dasarnya nanti akan berganti-ganti pada setiap iterasinya. Berarti ini variabel dasar pada suatu iterasi. B mewakili vektor pada matriks AI yang berkaitan dengan XB, CB mewakili elemen C yang berkaitan dengan XB. Oke, selanjutnya kita akan melihat metode simplex primal yang direvisi ini. Nah, untuk langkah pengerjaan kita mengerjakan simplex primal dalam bentuk matriks ini. Oke, yang pertama kita harus menentukan basis awalnya ya.
Jadi yang pertama menentukan basis awal. Nah, untuk basis awal biasanya dipilih adalah kalau di sini basis awal kita selalu memilih yang pertama kali adalah matriks identitas. Apakah kita bisa menjamin matriks identitas ini selalu muncul pada masalah kita? Nah, ya, nanti bisa dilihat ya bahwa ketika kita menambahkan variabel slack ataupun variabel button nanti akan munculkan matriks identitas. Jadi pada awalnya kita menentukan basis awal yaitu berupa matriks identitas. Kemudian ada yang nanti dinamakan dengan B1 inverse. Nah, ini menyatakan basis inverse basis pada iterasi pertama. Ada B2 inverse basis pada iterasi kedua, inverse basis pada iterasi ketiga, dan seterusnya. Inverse basis pada iterasi ke I. Nah, ini nanti kita perlukan apa ya gunanya ini, nanti kita lihat di soal ya lebih jelasnya. Kemudian E1 nanti juga ada E1, E2, E3 sampai EI. Nah, ini matriks yang berkaitan dengannya. Pada iterasi ke I ya. Nah, sekarang kita memiliki bentuk persamaannya adalah nanti ini perlu diketahui ya, B1 inverse-nya ini adalah E1 dikali I sama dengan E1. B2 inverse untuk menghitungnya itu adalah E2 dikali B1 inverse sampai BI inverse sama dengan EI BI negatif 1 inverse. Oke, setelah kita menentukan basis awal, nah ini kita akan lihat lagi apakah tabelnya sudah optimal atau belum ya. Jadi menentukan optimalitas. Oke, untuk penentuannya nanti kita perlu menghitung Y ini adalah CBB inverse. Nah, optimalitasnya sendiri nanti dihitung dengan cara menghitung ZY min CJ gitu ya. Nah, untuk nilai ZY kurang min CJ, nah atau nilainya sama dengan YPJ kurang CJ. Ya, sedikit masalah, dia jadi auto ini kurang CJ. Nah, ini kita bagi atas dua kasus. Yang pertama, jika kasusnya memaksimasi, maka ZJ dikurang CJ itu haruslah bernilai positif agar dia optimal jika untuk setiap J ZJ kurang CJ besar sama besar sama 0. Sedangkan pada kasus minimasi, agar dia optimal untuk setiap J, ingat J itu adalah variabel non dasarnya nanti kecil sama 0. Sorry ya, ini enggak pakai sama, ini kecil aja, kecil 0, ini besar 0, saya salah, keliru ya.
ini jika dia besar 0 dan ini jika dia kecil 0. Kalau dia sama dengan berarti dia nanti bukan variabel non dasar di sini. Jadi yang kita lihat adalah nah, perhatikan bahwa J itu adalah variabel non dasar. Jadi yang kita perhatikan hanya dari variabel non dasar. Makanya pertama kali kita itu harus menentukan mana dulu variabel dasar dan non dasarnya. Kemudian jika dia optimal, jika optimal udah selesai. Jika optimal, nah balik tadi kita punya nilai Z sama dengan CB. Z sama dengan CB XB ini C ya. Nah, kemudian XB nya berarti kita cari dulu. XB itu adalah B inverse B. Nah, B inverse-nya mana? Ya ini. Kalau pada iterasi pertama dia B inverse yang pertama, iterasi kedua dia ambil B2 inverse dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, jika dia tidak optimal berarti kita harus mengganti variabel dasarnya. Jadi kita harus keluarkan salah satu variabel dasar lalu masukkan dari variabel non dasar. Ya, kita ganti variabel dasar. Nah, untuk penggantian ini tentu sama ya dan simplex. Untuk mencari variabel masuk, berarti masuk ini dari non dasar. Nah, ini dengan melihat nilai ZJ min CJ ini yang paling negatif ya, kalau untuk kasus maksimasi, dan sebaliknya dia adalah paling positif untuk kasus minimasi. Nah, coba diperhatikan, tadi kan dikatakan kalau kapan dia optimal maksimasi, dia optimal jika ZJ TJ nya besar dari 0. Nah, kalau dia ada yang kecil dari 0 maka dia akan kita pilih menjadi variabel masuk gitu ya, berarti dia akan tidak optimal. Berarti ini nyambung ya dengan yang sebelumnya. Kemudian nah, untuk pemilihan variabel keluar selanjutnya variabel keluar itu kita lambangkan dengan PR aja. Kita sudah tahu bahwa XB adalah B inverse B. Nah, kemudian kita harus cari alfa K yang ke J. Jadi nanti PR ini harus berkaitan dengan theta. Theta itu adalah nilai minimum dari B inverse B yang ke K, atau ini adalah nilai variabel dasarnya dibagi dengan alfa J. Oke, sekarang kita perhatikan, kita akan membuat notasinya ya. C adalah konstanta yang berada di depan X pada fungsi tujuan, jadi kita punya C nya adalah 3, 2, 0, 0, 0, 0 sesuai ya.
kemudian X-nya X1 sampai X6 transpose, jadi 3 berkaitan dengan X1, 2 dengan X2, 0x3, 0x4 tambah 0x5 tambah 0x6 ya. AI adalah batasan. Di sini AI-nya adalah ini fungsi kita jadikan matriks 1 2 1 0 0 0 dan ini keempat batasannya. Kemudian dari AI ini kita peroleh pada kolom pertama ini dinamakan dengan P1, pada kolom kedua P2 dan seterusnya. Kemudian B. Nah, B sendiri merupakan pemecahannya, berarti B-nya adalah 6, 8, 1, 2 transpose. Nah, setelah kita mendefinisikan notasi ini, kita akan masuk untuk menyelesaikan masalah dari matriks standar ini. Dalam menyelesaikan masalah ini, pertama kita tentukan dulu berapa banyak persamaan dan variabel yang berkaitan. Persamaannya kita lambangkan dengan M. Nah, M banyak persamaan adalah 4, yaitu persamaan pada batasan ya. Dan banyaknya variabel adalah 6 variabel. Nah, berarti kita memiliki, yang pertama kita tentukan pemecahan dasar ataupun pemecahan non dasar. Nah, sekarang kita lihat dulu pemecahan non dasar. Nah, perhatikan tabel ini. Ketika kita menyelesaikan simplex, tentu kita akan mencari terlebih dahulu mana yang merupakan variabel dasar. Nah, untuk itu kita lihat nanti ada variabel dasar, ada variabel non dasar, pemecahan dasar dan ada pemecahan non dasar. Pemecahan non dasar ditentukan dengan membentuk sebanyak n kurang m variabel bernilai 0. Berarti ada sebanyak 2 variabel bernilai 0. Dan pada pemecahan dasar ini sisanya berarti 4 variabel. Nah, pada penyelesaian dengan menggunakan matriks, kita langsung mengambil untuk pemecahan dasar yang pertama adalah basis, yaitu di sini merupakan matriks identitas. Nah, ini untuk pemecahan dasar yang pertama. Apapun kasusnya, kita akan mengambil matriks identitas. Kembali lihat pada matriks yang kita punya. Nah, yang merupakan matriks identitas di sini ditunjukkan oleh ini ya, persesuaian. Ini ada P3, P4, P5 dan P6. Berarti dia persesuaian dengan X3, X4, X5 dan X6. Berarti sini kita punya variabelnya adalah ini Z dulu ya. Ini ada X3, X4, X5 dan X6. Nah, kemudian tentu tujuan kita adalah menentukan optimalitasnya. Perbedaan yang paling utama dari metode simplex yang direvisi dengan metode simplex kita pelajari kemarin adalah bahwa kita tidak perlu mengisi keseluruhan tabel, tapi kita hanya mengisi bagian yang kita butuhkan saja. Jadi dalam hal ini tujuan kita adalah untuk menentukan optimalitas. Apakah tabel 1 ini sudah optimal atau belum? Nah, untuk itu kita akan melihat kondisinya kapan dia optimal. Masuk ke langkah kedua, optimalnya adalah ketika nilai ZJ kurang CJ besar sama 0. Nah, untuk J-nya adalah variabel non dasar. Nah, sebelumnya kita definisikan terlebih dahulu apa itu variabel dasar dan variabel non dasarnya. Oke.
Oke, kita masuk pada langkah pertama. Kita tentukan variabel dasarnya yaitu XB. XB-nya adalah X3, X4, X5, dan X6. Dengan nilainya, nah ini nilainya adalah di pemecahan. Nanti saja kita cari kalau dia sudah optimal. Kalau dia tidak optimal, tidak perlu kita tentukan nilainya. Kecuali kalau kita mau mengeceknya nanti ya. Kalau untuk mengecek boleh aja XB-nya adalah CB B inverse ya. Ini tidak masalah, tidak dikerjakan juga terlebih dahulu, tidak masalah. Nah, untuk nilai ini nilai XB-nya nanti di sini. Kemudian variabel non dasar kita tentu adalah selain dari variabel ini, variabel dasar yaitu X1 dan X2. B, basis yang kita pakai pertama kali adalah I, matriks identitas, tentu basis inversenya juga I. Yang kedua kita masuk pada kondisi optimal. Karena kasus kita adalah maksimasi, maka optimal jika ZJ kurang CJ bisa sama dengan 0. Nah, artinya ZJ kurang CJ itu adalah nilai pada baris Z. Pada baris Z ini untuk J. J-nya adalah variabel non dasar. Berarti kita hanya melihat dari nilai X1 dan X2. Nah, untuk menentukan ini kita perlu menghitung nilai Y terlebih dahulu. ZJ dikurang CJ sama dengan YPJ kurang CJ. Dengan Y selanjutnya kita akan lihat nilai Y. Y-nya adalah CBB inverse. Kita coba hitung sama dengan C untuk 1 dan CB-nya adalah nilai C yang berkaitan dengan XB. Berarti pada 3, 4, 5, dan 6 pada modelnya nilai C-nya adalah 0 ya. Jadi 0, 0, 0, 0. Dikali B inverse-nya juga identitas. Itu matriks baris 0, 0, 0, dan 0. Kemudian kita coba menghitung untuk Y sama dengan 1 dan 2. ZJ kurang CJ sama dengan 0, 0, 0, 0. PJ-nya di sini adalah T1 dan T2 dengan nilai masing-masing. Satu, 2, negatif 1, 0, dan 2, 1, 1, 1 kurang CJ nya 3, sama 2 sama dengan ya ini kita hitung kurang 3,2 sama dengan negatif 3, negatif 2, dimana nilai negatif 3 ini berkaitan dengan dengan X1 dan negatif 2 berkaitan dengan X2. Kalau kita masukkan nilai ini kepada tabel, kemudian kita masukkan nilainya pada tabel, kita hanya perhatikan pada baris Z. Di sini nilai negatif 3 dan negatif 2. Nah, untuk yang ketiga kita harus menentukan variabel masuk dan untuk iterasi selanjutnya karena dia tidak optimal, maka kita butuh iterasi berikutnya. Sama ya dengan cara simplex. Nah, untuk penentuan variabel masuknya langsung kita pilih dari jadi sini variabel masuk ini kita pilih dari
variabel non dasar yang nilainya paling negatif. Kalau untuk kasus maksimasi. Sedangkan pada kasus minimasi yaitu pada variabel non dasar yang paling positif. Nah, ini akan menjadi variabel masuk. X1 variabel masuk. Nah, selanjutnya untuk mencari variabel keluar. Nah, karena kita tahu pada simplex kita menghitung variabel keluar dengan membagi atau mengambil rasio positif dari kolom pemecahan dengan kolom pada variabel masuk. Nah, secara matriks kita tanpa melakukan perhitungan simplex ya, kita bisa melakukannya dengan menghitung dulu nilai XB untuk mengisi kolom pada pemecahan ini. Jadi XB B, karena pada kasus kita tadi B inverse-nya adalah matriks identitas, maka di sini hasilnya adalah identitas dikali B sama dengan B. Nah, dimana B-nya tadi adalah vektor 6, 8, 1, 2 ya, transpose. Jadi di sini 6, 8, 1, dan 2. Kemudian untuk mencari ini entry yang yang bersesuaian dengan kolom pada variabel masuk. Nah, ini kita namakan dengan alpha J. Sini alpha 1 berarti. Nah, dimana kita punya rumus untuk alpha J. Alpha J sama dengan B inverse dikali PJ ya. Atau kalau alpha 1 berarti B inverse dikali P1. Nah, kita punya B inverse-nya adalah identitas dikali P1 adalah P1, di mana P1 sendiri nilainya adalah 1, 2, min 1, dan 0. Jadi kita substitusikan ke sini. Kalau sudah bisa tahu metode pada simplex biasa, tentu ini akan jadi lebih mudah karena yang kita kerjakan adalah simplex biasa tanpa kita perlu menghitung semua entry-nya atau isi tabelnya ini. Nah, sekarang untuk mencari vektor keluarnya kita harus membagi antara pemecahan dengan alfa 1 ini. Nah, berarti kita perlu theta ya. Tetanya sama dengan minimum. Nah, 6/1, 8/2, nah 1/-1 dan 2/0. Nah, ini sama dengan minimum dari 6, 4. Nah, negatif 1 ini kita nggak hitung karena rasio negatif, ini juga tidak terdefinisi, tidak ada 6 dan 4, kita peroleh yang minimumnya adalah 4. Berarti X4 merupakan variabel keluarnya. Atau vektor keluar. Nah, kita sekarang sudah memperoleh X4-nya sebagai variabel keluar. Nah, tentu kita akan membuat matriks baru nanti dengan menggantikan nilai pada tabel ini. X4 kita gantikan dengan X1, yaitu sebagai berikut. Oke, pada tabel kedua ini kita telah menggantikan nilai X4 tadi ya dengan X1 di sini sebagai variabel dasar. Jadi sekarang yang menjadi variabel non dasar kita adalah variabel non dasar
X2 dan X4. Sedangkan variabel dasarnya ini X3, X1, X5 dan X6. Oke. Nah, selanjutnya tentu kita akan melihat apakah tabel ini optimal, yaitu dengan melihat nilai pada baris Z ini. Nah, Z yang kita perhatikan adalah yang berkaitan dengan variabel non-dasar. Nah, sekarang untuk itu kita perlu menentukan basisnya terlebih dahulu. Untuk pada baris kedua itu kita tidak bisa langsung menemukan basis, tapi kita bisa menentukan basis inversenya. Basis inverse next itu dilambangkan, atau boleh juga dikatakan dengan basis inverse pada iterasi yang kedua ini sama dengan E dikali basis inverse sebelumnya, ini 1 ya. Nah, atau yang kedua sama dengan E kali basis inverse yang B pertama. Nah, diperhatikan XB nya sekarang adalah X3 X3, X1, X5 dan X6 dengan nilainya nanti kita akan cari adalah B inverse kali B. Nah, untuk mencari B inverse next-nya kita ambil E kali B dan E nya sendiri. Nah, ini dulu ya, kita perhatikan. Cari B inverse E nya tadi dengan mengganti kolom yang sesuai dengan vektor keluar ya. Jadi ini harusnya dia berupa matriks identitas di sini 4 kali 4, sedangkan pada vektor keluarnya adalah X4, berarti yang kedua. Di sini 1 0 0 0. Nah, jadi kita kosongkan kolom yang kedua, ini kita isi dengan fungsi C, nanti ini 0 1 0 0 1 0 dan 0 0 0 1. Nah, sedangkan fungsi C yang akan kita isikan di sini tadi kita memilih menjadi vektor keluarnya adalah X4. Kalau kita bawa sini X3, X4, X5 dan X6, maka di sini bentuk C-nya adalah 1 per alfa 2 ya. Di sini yang selain itu dia adalah negatif alfa I-nya per alfa 2, sehingga kita dapat memperoleh nilai C-nya. Di sini adalah negatif 1 per 2, ini adalah plus setengah. Selanjutnya ini negatif dikali negatif setengah, berarti plus setengah. Dan yang terakhirnya itu adalah 0 dibagi 2, ya 0 ya hasilnya. Nah, ini akan kita masukkan ke sini, negatif setengah, 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 dan 0. Kemudian kita cari nilai B inverse-nya sama dengan E dikali B inverse I-1. Nah, B inverse I-1 nya tadi kan sebelumnya kita memperoleh nilainya adalah identitas ya. Jadi ini langsung saja nilainya adalah E. Nah, jadi ini akan menjadi B inverse-nya. Oke, sekarang kita sudah memiliki data-data yang kita butuhkan untuk iterasi kedua, di mana kita punya XB-nya XB-nya adalah X3, X1, X5 dan X6.
kemudian CB-nya berarti yang berkaitan di sini di X3-nya nanti C-nya 0, D1-nya 3, X5-nya 0 dan X6-nya 0. Lalu kita punya nilai B inverse-nya adalah E. Nah, E-nya bisa kita perhatikan di sini nilainya. Dan selanjutnya CJ kita adalah nilai berarti X2 dan X4, berarti 2 dan 0. Nah, sekarang kita akan menghitung optimalitas dari tabel yang kedua. Oke, optimalitasnya nanti akan kita lihat dengan memperhatikan nilai pada baris Z ini ya, di yang sejajar dengan X2 dan X4. Jadi Z2 kurang C2 dan Z4 dikurang C4. Nah, di sini untuk nilainya ZJ kurang CJ itu sama dengan YPJ kurang CJ. Nah, tadi kita udah ketahui bersama nilai Y-nya adalah CB dikali B inverse. Nah, sama dengan 0, 3, 0, 0. Nah, dikali dengan nilai B inverse-nya. Inverse-nya adalah E tadi, 1, 0, 0, 0, negatif setengah, ini berapa, ini positif setengah, setengah dan 0, kemudian 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini kita lakukan perkalian matriks sehingga nanti diperoleh nilai untuk Y-nya adalah 0, 3/2, 0, 0. Lalu kita masukkan ke sini, berarti nilainya adalah 0, 3/2, 0, 0. PJ-nya di sini nilai dari vektor P2 dan P4. P2 dan P4 itu pada bentuk standar tadi. Kita punya P2-nya 2, 1, 1, 0 dan P4-nya adalah 0, 1, 0, 0. Nah, dikurang dengan CJ-nya. CJ-nya 2,0. Nah, di sini kita peroleh hasilnya adalah negatif setengah dan 3/2. Nah, karena masih ada nilai negatif pada kasus masing-masing, maka tabel 2 masih belum optimal, sehingga kita perlu masuk iterasi tabel ketiga. Nah, di sini kita peroleh nilainya adalah negatif setengah dan 3/2. Selain dari itu, untuk variabel dasarnya nilainya adalah 0. Nah, maka tentu yang menjadi variabel masuk adalah X2 ini masuk, dan untuk mencari variabel keluarnya kita harus membagi pemecahan dengan kolom yang sesuai dengan X2. Nah, pemecahannya adalah XB. Nah, di sini kita mencoba menghitung XB-nya, B inverse B, atau untuk mengisi kolom pemecahan diperoleh ini adalah B inverse yang tadi ini, atau nilai E ya tadi. Nah, ini adalah nilai B. Hasil kali matriksnya nanti adalah 2, 4, 5, 2. Nah, kita substitusi, kita masukkan pada tabel. Jadi tanpa perlu menghitung langsung ya, kita bisa isi di sini. Kemudian untuk kolom pada X2 variabel masuk, berarti kita harus mencari alfa 2 nya. Nah,
alfa 2 nya yaitu B inverse kali P2. Nah, ini bisa dikerjakan, nanti hasilnya adalah 3/2 setengah 3/2 dan 1. Nah, selanjutnya berarti di sini kita masukkan pada tabel. Oke, di sini 3/2 setengah, kemudian 3/2 1. Nah, hasil baginya untuk menentukan vektor keluar, nah tetanya sama dengan minimum dari 2/3/2 4/3 kemudian 4/8, 5/3/2 10/3 dan 2/1 2. Nah, di sini akan terlihat bahwa nilai yang paling negatif adalah ini 4/3 yang berkaitan dengan X3. Jadi X3 merupakan vektor keluar. Nah, kemudian X3 vektor keluar dan X2 vektor masuk ini akan kita masukkan pada tabel berikutnya, tabel itu iterasi ketiga. Nah, seperti tadi, langkah pertamanya kita akan mencari basis untuk tabel 3 ini. Nah, sebelum kita mencari basis, kita harus menentukan terlebih dahulu fungsi isi. Nanti dari sini kita ambil nilai matriks E, itu sebagai berikut ya. Selanjutnya dengan kita membentuk B inverse-nya. Nah, B inverse-nya itu dengan mengalihkan E dikali dengan B inverse sebelumnya. B inverse sebelumnya B inverse yang kita peroleh pada akan kita gunakan pada tabel 2, atau B inverse yang pada tabel 3 sama dengan E kali B inverse pada tabel kedua tadi. Nah, ini saya ringkaskan, nanti hasilnya adalah 2/3 negatif 1/3 negatif 1 negatif 2/3 negatif 1/3 2/3 1/3. Nanti silakan ditelusuri bagaimana cara mendapatkannya. 001. Nah, atau ini B inverse yang kita gunakan. Nah, kemudian B inverse ini akan kita gunakan untuk menentukan optimalitas, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung Y, CB B inverse. Ini diperoleh hasilnya adalah 1/3 4/3 0 0. Optimalitasnya pada baris Z, nanti ZJ kurang CJ, untuk J nya 3 dan 4 kita peroleh 1/3 dan 4/3. Nah, ini kemudian kita substitusi ke sini, berarti dia sudah bernilai positif, artinya tabel ini dia sudah optimal. Berarti di sini 1/3 dan 4/3. Nah, kalau sudah optimal berarti kita perlu mendapatkan Z nya, Z optimal dan XB nya. Nah, Z nya adalah CB XB dan XB nya adalah B inverse B. Oke, silakan ini dicari, dijadikan ini